kita levelnya. Oke, langsung saja kita akan ulas ya seputar survei ini. Wah, dia sudah hadir bersama kita. Di tengah-tengah kita ada Effendi Ghazali, analis komunikasi politik. Selamat pagi. Pagi. Nah, tapi karena bajunya masih nasionalismenya luar biasa. Enggak, izin. Euforia timnas. Euforia 1 hari lagi atau 2 hari lagi masih boleh ya? Oke. Boleh ya? Jangan terlalu lama ya. Nggak apa kita. Enggak, ini ganti-ganti. Ada 3 gudang lah yang begini. Asik. Mas Burhanuddin dulu tadi dari eksekutif Indikator Politik Indonesia. Selamat pagi. Mas. Terima kasih sudah hadir. Boleh ambil kesempatan sedikit aja ya, Apa gitu. ini, Mbak? Nggak, mau bilang gini, sebagai komunikolog atas nama bangsa Indonesia, kita mau minta maaf kalau terkesan kita cuma mendewa-dewakan sepak bola. Kita harus membanggakan seluruh Betul, cabang atlet yang olahraga, bertanding yang berhasil memperoleh lebihnya itu 27 medali emas daripada yang ditargetkan. Karena faktanya kemarin tuh banyak sekali yang kecewa. Iya, misalnya kan hoki, ya hoki indoor itu ya, di bawah Pak Budi Sulistiono emas. Kemudian Basket putri pertama kali, basket Mas. putri Iya. Pak Dani Kosasi. Kemudian kriket, Ya. itu kriket, basket putri, hoki indoor, kemudian juga atletik Pak Luhut ya, itu luar biasa. Renang dan akuatik di bawah Jangan Pak sampai ini Anindya tenggelam Bakri lah ya. luar gitu biasa. kan. Jadi Kita nanti apresiasi semuanya, sepakat. kalau Bapak Presiden datang, itu kan diterima semuanya, Oke. diarak semuanya lah. Oke. Jangan jauh-jauh dari istana tuh ke GBK aja. Bapak Presidennya ini yang Pak Jokowi maksudnya ya? Pak Jokowi dong. Soalnya kalau kita bahas hari ini kan 2024. Oh, nih. 2024 ya. Iya. Jadi Pak Jokowi nanti datang, terima semua, diarak dari istana ke GBK. Tapi selamat, terima kasih untuk semua atlet. Ya. Yang diarak semuanya ini atlet atau bakal capres atau bukan? Karena ini cepet gitu. Bakal capres sudah ada yang mengucapkan selamat katanya. Gitu. Iya. Karena begini Mas Burhan, kalau kita lihat kan survei Anda kan beberapa kali ya, akhir tahun kemarin, bahkan awal tahun ini. Jadi trennya kalau di awal Mei ini seperti apa? Ya, jadi kita melihat saling salib, bukan hanya antar capres, tapi juga antar cawapres. Ketat lagi salibnya. Jadi ini pengalaman saya sejak melakukan riset opini publik tahun 99 Ini paling sampai seru. sekarang. Ini yang paling seru. Paling dinamis, paling kompetitif, seperti roller coaster. Bertukar tempatnya tuh jelas banget ya. Clear banget karena kita punya data berkala. Misalnya Pak Prabowo itu 2020 itu unggul di peringkat pertama. Ya. Kemudian peringkat kedua Anies Baswedan, peringkat ketiga Ganjar Pranowo di tahun 2020. 2022? 2020 karena kita punya Yang punya data. survei ya, Iya, tolong iya, ya. iya, benar. Yang punya survei ini. Luar Nah, biasa kemudian ya Ganjar menyalip Anies di pertengahan 2020 sebagai peringkat kedua, tapi Pak Prabowo masih peringkat Masih pertama. di atas. Kemudian tren Pak Prabowo turun disalip Ganjar di bulan April 2022. 2022. Oke. Kemudian Anies menyalip Pak Prabowo di peringkat kedua dan Pak Prabowo turun di peringkat ketiga di November 2022. Oke. Anies mendekati Ganjar di Desember 2022, hampir disalip. Tiba-tiba Anies melemah di sepanjang 2023. Pak Prabowo yang sebelumnya nyungsep, tiba-tiba rebound di awal 2023, terutama bulan Maret. Dan Pak Prabowo Dari posisi tiga menyalip Anies, kemudian mendekati Ganjar. Sekarang kadang Pak Prabowo ada di atas, kadang Pak Ganjar ada di bawah. Tapi dalam margin of error. gara-gara bola. Enggak ya, enggak. Salah satunya begitu. Gitu. Enggak, Ya. jadi ada dua Momentum penjelasannya. apa begitu kan? Silahkan. Enggak. Ada dua, pengaruh ada momentum dua. juga. Yang pertama adalah ada faktor Pak Jokowi juga. Jadi Pak Jokowi mengendorse Pak Prabowo bulan November, itu mengangkat elektabilitas Pak Prabowo. Tapi saat yang sama ada blunder yang dilakukan oleh Ganjar Pranowo, blunder dalam pengertian secara elektoral ya. Karena kemudian penggemar sepak bola sekitar 63% dari total populasi. Berapa bisa diulang? 63%. Penggemar sepak Mereka yang mengaku sangat suka atau suka. Kalau menurut survei dunia, pencinta bola di Indonesia itu 69%. Ya, di data saya 63. Ya, sekitar itulah ya, Iya, 63 sampai 69%. Kali 200. Ya masih masuk lah Bang Ege. Masih Kali masuk. 275 juta kalau data survei Iya, dunia. masih ya. sesuai Kalau lah. ini kan survei dengan populasi pemilih ya. Iya. Survei pemilih artinya 17 Oh, iya. tahun ke atas. Oke, 63% Mungkin ya. kan banyak itu penggemar sepak bola yang di bawah 17 Nah, ini tahun ya. faktor yang Tapi poin saya ketika Piala Dunia gagal dilakukan di Indonesia, U20. U20 itu banyak yang menyalahkan PD Perjuangan dan Ganjar, dan itu yang membuat elektabilitas Ganjar Sempat turun. drop dan kemudian disalip Pak Prabowo. Meskipun belakangan rebound elektabilitas Ganjar, tapi belum pulih seperti reboundnya faktornya Nah, apa? momentumnya apa? Reboundnya? ada deklarasi
Ganjar oleh PD Perjuangan dan P3. Dan saat yang sama sebagian penggemar sepak bola mulai ada yang lupa, meskipun belum semuanya ya, masih ada yang marah gitu ya. Dan itu dua penyebab utama. Tentu ada penyebab lain. Kita harus fair mengatakan Pak Prabowo mulai bekerja juga kan, terutama di sepanjang 2023. Misalnya basis Jawa Barat yang sebelumnya dikuasai oleh Anies, sekarang dia rebut kembali meskipun masih selisih tipis. Itu di tingkat capres, cawapres juga demikian. Jadi cawapres kita temukan Sandi naik, Ridwan Kamil turun, Erick Thohir naik sedikit. Ini surveinya sebelum ini ya, Sebelum timnas menggondol sepak bola. Saya tidak tahu Sebelum seberapa ada besar. arak-arakan. Mahfud MD naik, Maksudnya AHY turun, betul. Jadi memang betul-betul sangat dinamis. Nah, pertanyaan yang sama untuk yang seperti yang capres, faktor apa yang membuat cawapres? Faktor apa? Pertama memang faktor momentum yang paling utama ya. Jadi kalau kita lihat kapan Sandi naik, itu ketika namanya dianggap sebagai pendamping utama Ganjar setelah deklarasi. Jadi publisitas itu Padahal mengangkat isu gitu ya. Isu. Ya. Survei Anda kan 30 April hingga 5 Mei ya? Betul. Terus kemudian yang kedua untuk Mahfud MD memang belakangan dia cukup aktif ya, menguasai media terutama sejak isu rapat dengar pendapat dalam kasus 349 triliun ya, aliran yang dianggap tidak Terus wajar. perampasan aset juga. Kemudian soal perampasan aset, soal kasus Sambo yang beliau sangat kencang gitu ya. Jadi sekarang udah masuk 4 besar Mahfud MD ini. Urutan di cawapres 4 besar itu siapa saja? Pertama Sandi, RK. kemudian yang kedua Ridwan Kamil, ya Ridwan Kamil turun agak lumayan. Kemudian Erick Thohir, kemudian Mahfud MD, yang terakhir adalah AHY. Oke, good. Bang Ege. Any comment, Nah. Mister? Saya ini kan Sabtu Minggu lah ya ini. Iya. Saya ini yang Weekend, pertama weekend. masih takut kena prank gitu ya. Udah ditiup sama wasit, kita udah lompat seneng. Oke. Sekarang traumanya masih ada, termasuk untuk riset. Emang bisa ini ada prank? Bisa. Bisa. Dinamika Masih ada politik 8 bulan. pranknya di mana, Bang? Masih ada 8 bulan. 3 bulan. Ya gini, 3 tapi ini kan bulan. dasarnya ilmiah dong. Ilmiah 3 hal. Yang pertama, pada waktu Ganjar dianggap sebagai dalam tanda petik biang masalah ya, gagalnya Indonesia itu. 63% tadi itu ya. Indonesia bukan negara federal. Jadi kalau gubernur bilang nggak dukung misalnya, nggak ada berpengaruh, urusan. ya. Yang kedua, apakah betul Ganjar ikut tanda tangan? Kesediaan. Tidak ikut. Tidak ikut ternyata. Yang tanda gitu tangan ya. Gibran. Dan lain-lain. Tapi itu kemudian justru jadi momentum ujian kan bagi Ganjar. Betul nggak? Ujian, Menurut betul. Ketua Umum PDI Perjuangan, ini ujian ideologis. Dan dia lolos. Dan dia dipercepat. Sehingga menjelaskan tadi bahwa begitu dia didaftarkan atau diresmi ya, dideklarasikan sebagai calon presiden PDI Perjuangan, itu pasti ada namanya miraculous effect. Ya, efek mukjizat langsung akan rebound lagi. Itu satu. Nah yang kedua, supaya kita jangan di-prank lagi, kita harus bedakan ketiga 19 nama itu selisihnya di atas margin of error. Betul nggak? Selisihnya sekitar 4% dalam margin of error. Oh, berapa? Anda margin of error-nya berapa? Margin of-nya 3%. Nah ini 4. Enggak, Selisihnya? kan Ganjar bisa turun 3%, kemudian Prabowo bisa naik 3%. Iya, tapi- jadi range-nya itu sebenarnya 6%. Kalau Seimbang lah artinya gitu. Enggak, kalau coba sebut angkanya deh. Di atas margin of error tuh kalau bukan, saya lihat. sekitar 4 atau 5%. Iya. Kalau di atas margin of error tuh Prof, Ya, itu enggak, harus setuju. 6%. Selisih antara duanya, yang satu kan bisa naik 3, yang satu bisa Turun 3%. Iya. Nah, itu dalam margin of error. Iya, nanti coba lihat angkanya. Oke, lebih detail. oke. Sementara yang satu Tampil tipis kan? sekali, kalau bisa ditampilkan ya. Kita Tapi tampilkan yang yuk. 19%. Boleh tampilkan yuk. Kita tampilkan. Tapi di cawapres, di 3 nama itu Capres. nempel sekali ya. Nempel Iya. sekali. Nempel sekali. Itu maksud saya. 0,4. Iya, itu maksud saya, harus hati-hati. Nah, yang ketiga, yang menarik adalah kita menunggu kalau indikator dan semua yang lain melakukan survei sesudah euforia di sini. Betul Harus kan? bikin lagi nama legend Iya, lagi. iya, sudah mau bikin Belum, kan? belum ada. Belum. Tapi Akan mau bikin. tapi atas perintah Prof Effendi. Iya, kan? Menarik Tapi ya. saya penting untuk mengecek itu. Iya, jadi nanti dilihat tuh karena 32 tahun Berapa pengaruhnya kerinduannya. Ya. Siapakah yang mengucapkan selamat? Kan ada yang mengucapkan selamat sebelum Ya. pertandingan. Sebelumnya sesudah. Ada yang sesudah pertandingan, ya kan? Kemudian ada juga Ini yang nih maksud Bang Ege. ya. Coba di-freeze Bukan, ya. bukan. Ini 3 nama. Yang Ini 19 3 nama kan? Kalau 3 nama kan Simulasi 3 nama? Yang 3 nama ini coba pakai kacamata ya, 34, Ini kalau ini 3 nama nih. 4 dan 34,8. Berarti selisihnya 0,4%. Iya. Coba yang 19. Ini simulasi 3 nama. 3 nama ya. Coba cukup 19. tipis.
Ganjar dan Prabowo, dan ini juga Ya. masuk dalam margin of error, paling tidak seimbang lah kalau bisa Oh iya, dikatakan iya, gitu iya. kan. Nah, kalau Anies agak tahu saya kenapa belum bisa naik-naik. Oke. Karena kan belum Belum mengucapkan ada momentum ya. perubahan itu apa gitu. Sedang Oke. ditunggu nih. Oke, baik. Siapa tahu kalau lagi Ini, Prof. Ya. Ini 19 nama, Ya. 29,3, 24,2, selisih 5%. Artinya, Oh iya. Artinya Nggak, kalau selisihnya berapa? Ini nggak apa-apa 5%. deh. Kalau dalam margin of 29,3, error 3%, 5%. itu artinya dalam margin of error Margin of error. Selisihnya itu 5%. 4,4 ya? Iya, sekitar itu. 4,4. Margin of error-nya? 3% plus minus. Iya. Artinya kan dalam margin of error, karena kan margin of error-nya 3%, artinya Ganjar 29 bisa turun 3%, Dia 20. kalau Atau naik. dibaca pesimis, kemudian untuk Prabowo bisa Ya, naik ya, 3%. ya, Oke. ya. 6% Ini di lebih sana ya. lebih besar lah. Lebih besar. selisihnya. Kalau Oke. 19 Ya. nama suara Ganjar lebih besar, Ya, oke. karena simple sih, Ganjar udah punya basis core. Ya. Tetapi ketika dikerucutkan ketiga nama, pendukung capres lain Oke. itu kurang mengalir ke Ganjar. Nah ini sekaligus Nah, itu. alarming ya. Atau baca trennya bahwa Prabowo menguat, Ganjar rebound, Anies yang malah agak turun gitu ya. Kesimpulan. Anies tren. turun sedikit sebenarnya. Ya, agak turun, Iya, agak agak turun. Ya. Sedikit stagnan lah ya. mungkin. Artinya kalau dalam simulasi 19 nama, kalau kita beralih ke simulasi 3 nama capres begitu ya, sejumlah suara bagi capres lainnya selain 3 nama ini mengalirnya ke Prabowo begitu. Prabowo dan Anies. Kita tahan sebenarnya. dulu di situ ya. Oh, iya. Ya, Karena kami Anies akan tiba-tiba jeda terlebih dahulu, melesat setelah jadi lagi kami akan 22. kembali untuk Anda. Oke. Enggak,